Yang mau diupload itu nanti PPT-nya aja atau video itu Yang mau diupload itu kalau tadi kita baca bukan hasil kolaborasi. Apabila bentuk video silakan tuliskan alamat videonya. Apabila bentuk presentasi atau dokumen simpan dalam bentuk PDF dan kirimkan di sini. Berarti ya presentasi Itu dalam masuk baru dokumennya ketika dia berpresentasi bukan ini nomor 5, dia 5 strateginya kan. teori dari ya ini ya kita sambil waktu ya karena kita punya waktu 30 menit lagi jadi ya, supaya kita Nanti bahas strategi ya diskusinya dulu. setelah gue ya. Bisa kan? Kakak bahas? Hah? Boleh? Kau aja lah. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Mungkin akan diawali dari boleh. Mungkin diawali dari saya sendiri. Sebelumnya kita dapat mengukur pencapaian dari peserta didik itu dengan menanamkan nilai-nilai dari Pancasila tadi ke dalam RPP kita. Untuk pelaksanaannya di kelas nanti ketika kita terjun langsung ke dalam kelas, apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Di pembukaan itu ada yang namanya pembinaan keakraban yang bertujuan untuk mengkondisikan siswa supaya mereka siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan dengan perkenalan diri. Nah, setelah itu kita melakukan prioritas awal atau juga bisa disebut mengetahui profiling dari peserta didik. Di mana bakat mereka, minat mereka gitu. Motivasi belajar mereka seperti apa gitu. Apakah mereka minatnya belajar melalui media sosial atau secara langsung atau diskusi tanya jawab. Kita bisa menyebarkan angket ataupun menyebarkan Google Form kepada si peserta didik tadi. Nah, setelah kita melakukan itu, kita dapat mengetahui minat dan bakat siswa tadi di mana gitu. Dan setelah kita mengetahui itu, kita dapat merancang RPP kita dan capaian pembelajaran kita nanti gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke kegiatan kedua, itu kegiatan inti. Kegiatan inti ini mencakup penyampaian informasi, membahas materi standar atau memecahkan masalah yang akan dihadapi bersama gitu. Dalam pembelajaran, siswa dibantu oleh guru dalam melibatkan diri membentuk kompetensi dan karakter. Nah, dalam profil ini, guru dapat menggunakan teknik ceramah bervariasi, studi kasus, dan simulasi. Nah, langkah-langkah seperti apa gitu? Langkah-langkahnya itu yang pertama, menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa dan membagikan materi standar, menjelaskan materi standar tersebut, membagikan lembar kegiatan, memantau dan memeriksa pekerjaan siswa, menjelaskan jawaban yang benar dari lembar jawaban tersebut, dan siswa dapat memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, kemudian di tahap terakhir yaitu penutup. Penutup ini adalah kegiatan akhir dapat berupa pemberian hasil tugas atau post-test. Nah, siswa dianggap tuntas belajarnya kalau nilai post-testnya itu dapat melebihi dari angka 65. Nilai ini nggak cuman hasil dari tes ya. Kita bisa mengukurnya dari hasil diskusi, tanya jawab. Kita bisa nilai dari segi kognitif, psikomotorik, dan kinestetik siswa tadi. Nah, kemudian siswa dianggap belum tuntas, kita dapat melakukan pembelajaran ulang atau remedial. Nah, kita bisa memberikan pembelajaran secara inklusif tergantung dari kemampuan dan tingkat kemampuan siswa yang berbeda gitu. Nah, kemudian pembelajaran dinilai dapat tuntas atau berhasil kalau 85% dari keseluruhan siswa dapat bisa mencapai nilai 65 gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan mengenai strategi. Strateginya akan terakhir. Silakan kepada Kak
Tadi agak melompat nih dari kelompok kami keempat ini. Tadi jawabannya yang dijabarkan oleh teman saya itu ada di jawaban di poin kedua. Nah, saya akan menjelaskan di poin yang pertama tentang bagaimana sih konsep pembelajaran paradigma baru dan apa asesmen yang efektif gitu deh. Itu kalau dikatakan dia dalam konsep paradigma baru itu adalah suatu konsep yang dimana pembelajarannya itu lebih ke berorientasi pada penguatan kompetensi, berarti pengetahuan dan karakteristik pengembangan si siswa tersebut. Berarti dapat kita lihat bahwasannya dalam paradigma baru ini adalah suatu pembelajaran yang lebih bermakna dan terpusat ataupun tersentralistik kepada si anak didik kita. Dan apa saja tingkat kegiatan paradigma baru itu? Nah, ada 3 dalam paradigma pembelajaran yang baru itu, ada disebutnya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, dan yang terakhir adalah kokurikuler, ya. Jadi kalau dikatakan intranika berarti itu termasuk dalam pembelajaran yang di dalamnya itu lebih ke penguasaan pengetahuan siswa. Disinilah si guru ini agak mempusling materi-materinya. Kemudian yang kedua ekstra itu lebih ke minat bakat siswa itu apa, gitu. Apa sih skillnya gitu deh, itu ke ekstra. Kemudian yang ketiga ada disebutnya dalam kegiatan paradigma yang kurikuler. Nah, ini termasuk lebih ke interdisipliner ataupun lebih ke pengembangan karakteristiknya, sikap si anak didik itu bagaimana. Nah, itulah kita nilai bagaimana sih lingkungannya, bagaimana sih attitude-nya si anak didik itu, maka itu dalam poin yang ketiga. Nah, jadi dalam asesmen efektif itu bagaimana, Kak? Jadi kalau dikatakan asesmen efektif ini lebih ke penilaian nilai dan sikap si anak tersebut yang harus kita nilai dalam 5 poin. Ada poinnya, yang pertama reasoning, gimana sih pemahamannya dalam pembelajaran tersebut, apa yang kita nilai nih, Kak? Ternyata si anak tersebut dapat memahami dan penguasaan materinya dapat dia serap. Kemudian penilaian kedua dalam asesmen yang efektif itu ada pengetahuan, ketiga ada keterampilan, dan keempat ada produk, dan yang kelima adalah tentang sikap si anak didik tersebut. Dan itu dia poin yang harus saya jabarkan dalam poin yang pertama dalam poin yang pertama. Oke, sekian, terima kasih. Oke, akan dilanjutkan pada Kak Putri. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya melanjutkan poin yang nomor 3, bahwa bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi sebelumnya dalam mewujudkan paradigma baru, pemerintah sendiri telah menyiapkan kurikulumnya, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dari kurikulum tersebut semua sudah dijabarkan dari mengenai mata pelajarannya, alokasi jam pelajarannya, serta capaian pembelajaran yang harus dicapai. Jadi untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut yang dilakukan yang pertama itu adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam artian berarti proses pembelajaran dilakukan dengan semenarik mungkin, dan proses pembelajaran dilakukan dengan mencerminkan karakteristik peserta didik itu sendiri. Ketiga, pembelajaran yang harus relevan, yaitu pembelajaran dirancang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan peserta didik itu sendiri. Terima kasih, dilanjutkan dengan teman saya. Baik, yang keempat yaitu mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama,
Adapun tantangannya yaitu kita pertama mengubah pola pembelajaran dari yang pusatnya di siswa, yang kemudian pusatnya ada di guru, kita harus merubah pusat pembelajarannya ada di siswa. Kemudian yang kedua yaitu kemungkinan besar para guru tidak memiliki pengalaman terhadap paradigma baru ataupun kurikulum merdeka. Hal tersebut berdampak pada kesulitan guru dalam melaksanakan rancangan pembelajaran apabila paradigma baru ini belum disosialisasikan secara merata ke sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan bahan referensi. Karena kita ketahui bahwasannya masih banyak buku-buku guru maupun siswa yang masih minim informasi, membuat hal tersebut menjadi kesulitan dalam perencanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian selanjutnya yaitu akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Terbatasnya akses digital serta koneksi internet yang tidak merata di seluruh wilayah kita ini juga menjadi tantangan ataupun tantangan dalam melaksanakan pembelajaran kita. Kemudian yang selanjutnya terakhir yaitu skill yang memadai. Karena dari poin yang kedua tadi bahwasannya tidak adanya memiliki pengalaman terhadap paradigma baru ini berdampak juga pada skill yang dimiliki guru. Kemudian karena skill yang tidak memadai membuat proses perencanaan pembelajaran ini sedikit terganggu karena para guru harus dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar terlaksananya pembelajaran yang menarik bagi para siswa. Saya kira mengenai poin keempat segitu. Terima kasih. Saya lanjutkan. Baik, saya lanjut untuk yang kelima yaitu strategi untuk tantangan yang mungkin terjadi dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Nah, seperti yang berkesinambungan juga dengan saudari yang dikatakan tadi, nomor 4, bahwasannya adapun tantangan seperti tadi itu, pertama kita kan di sini masih merencanakan nih. Nah, di dalam merencanakan pembelajaran asesmen paradigma baru ini, yang pertama kita harus menyesuaikan dulu apa itu teori belajar yang cocok digunakan di kelas, seperti itu kan. Nah, ataupun pendekatan. Nah, itu kan ada 4. Nah, yang pertama itu ada behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Nah, jadi saat ini karena masih kita merencanakan, kita sesuaikan dulu berdasarkan teori ini. Nah, kita klasifikasikan kemana dia yang cocok. Nah, tentunya kita harus memilih yang paling cocok ke potensi dari peserta didik tersebut kan berpusat tidak di gurunya lagi. Nah, hal ini berarti tentunya dijawab oleh konstruktivisme. Nah, sekarang kita harus paham dulu itu teori belajar konstruktivisme itu cocok nggak digunakan untuk ke sekarang, apalagi berpusat pada siswa. Nah, tentunya ini sangat baik karena apa? Nah, paradigma pembelajaran baru menuntut supaya dalam mengajar guru memberikan kesempatan dan mendorong siswa membangun pengetahuannya sendiri seperti itu. Nah, jadi metode dan pendekatan pembelajaran mengikuti paradigma baru didasarkan pada teori konstruktivisme. Ini memang bagus karena dapat mengembangkan kemampuan tingkat berpikir yang tinggi pada peserta didik tersebut. Nah, pendekatan pembelajaran ini juga pendekatan yang terbaik dalam pemilih pendekatan metode konstruktivisme itu. Satu lagi yang menarik, ini mengikuti kemajuan zaman atau mode terbaru seperti itu di teori ini. Jadi cocok digunakan untuk merencanakan pembelajaran ataupun metode pendekatan pada perencanaan pembelajaran asesmen paradigma baru ini seperti itu. Nah, tentunya banyak tantangan. Nah, tidak usah dulu kita jauh-jauh ke tantangan yang selanjutnya. Intinya kita harus menetapkan dulu yang pertama itu apa yang cocok dan teori apa yang digunakan dalam kelas tersebut. Nah, disesuaikan. Nah, tentunya yang paling menarik dari teori belajar ini itu digunakan juga untuk mengembangkan karakter dari peserta didik tersebut. Nah, berpusat di situ kita harus memahami dan mengembangkan itulah yang dibuat si guru tadi. Dia berpusat pada siswa. Nah, si siswa tersebut
dilihat apa keunikan dari peserta didik tersebut, seperti itu. Jadi teori ini yang harus kita tekankan duluan, seperti itu, sesuai apa tidak di pembelajaran paradigma yang sekarang ini, seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.